Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, saat ini kita berada di podcast Sambang KPU Kabupaten Pringsewu, di mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan insya Allah akan mengedukasi kita bersama. Mari kita sambut bersama Bapak Suprondi. Halo Bapak, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik teman pemilih, jadi Bapak Suprondi yang kebetulan hadir bersama kita hari ini saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami di podcast Sambang KPU Kabupaten Pringsewu kali ini ya Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya Mbak. Sebelum memulai diskusi kali ini, mungkin teman-teman yang di rumah ingin mengenal Bapak lebih dekat nih Pak. Berkenan ya Pak ya? Boleh. Kita pengen tahu sih Pak, bagaimana sih perjalanan karir dari seorang Bapak Suprondi sampai dengan saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu Pak? Waduh, ini harus mulainya dari mana ini? Tapi yang jelas untuk mencapai di posisi hari ini kan tidak semudah kita misalnya membalikkan telapak tangan. Tidak ada perjuangan, ada pengorbanan dan lain yang harus kita lakukan tuh. Nah, kalau bicara perjalanan, sebenarnya kalau saya pribadi itu berawal dari ya memang berangkat dari penyelenggara justru malah paling bawah. Saya pernah jadi PKD, Panwaslu Kecamatan, BPK, Panwaslu Kecamatan, baru saya sampai di kabupaten. Itulah perjalanan. Nah, perjalanan itu semua kan butuh upaya kan, itulah itu upaya yang mesti harus kita lakukan, pengorbanan, usaha dan lain-lain. Nah, saya kira itu kan sehingga nyampai di level kabupaten. Tapi yang jelas saya tidak juga bahwa ngerasa bahwa udah cukup puas dengan ini, enggak juga. Yang terpenting adalah bagi saya itu di mana posisi kita harus menaburkan manfaat untuk sebanyak-banyaknya masyarakat Kabupaten Pringsewu, kira-kira gitu. Perjalanan yang cukup panjang dan juga kerja keras ya Pak ya kuncinya. Dalam menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu selama ini pasti kan ada ya Pak suka duka yang dialami, apalagi di jabatan yang saat ini. Mungkin bisa kita dibagikan Pak suka dukanya selama menjabat apa aja sih Pak gitu. Ya kalau dukanya nggak perlu kita bagi lah ya. Karena masyarakat hampir tahu semua kan. Karena memang namanya penyelenggara pemilu itu begitu kita mendaftar, kita sudah menandatangani yang namanya surat pernyataan atau fakta integritas, di mana kita harus bersedia misal bekerja penuh waktu. Nah, makanya kalau kita bicara dukanya itu kan kadang-kadang penyelenggara pemilu itu nggak kenal pagi tuh. Nggak kenal pagi, sore, siang ya kan. Selama masih tahapan penyelenggaraan harus kita hadir, maka harus kita hadir untuk memastikan proses penyelenggaraan pengawasan juga berjalan dengan baik. Ini kadang-kadang saya harus menyampaikan bahwa kalau udah waktunya tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, proses pengawasan itu sampai dengan kadang-kadang karena saking capeknya istirahat di kantor-kantor Panwascam, terus bahkan kadang-kadang kita udah 2-3 hari itu tidurnya di kantor kira-kira gitu. Karena memang kita pengen memberikan ya kan, di posisi kita hari ini kita harus memberikan yang terbaik, harus memberikan sesuatu yang baik lah untuk semuanya, untuk demokrasi dan masyarakat pastinya ya Pak. Nah mungkin pada sesi kali ini nih Pak, kita akan berdiskusi bersama mengenai lembaga Bawaslu itu sendiri. Bagaimana sih tugas pokok dan fungsi yang kita jalani saat ini? Atau mungkin masyarakat di rumah ingin lebih tahu bagaimana sih kegiatan Bawaslu tuh apa aja saat tahapan pemilu ataupun pilkada begitu Pak? Ya, kalau bicara apa yang menjadi tugas Bawaslu tentu kan jelas disebutkan di undang-undang adalah bagian daripada penyelenggara pemilu ya, selain KPU. KPU menjalankan fungsi teknis, tapi Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan. Sehingganya dua-dua itu adalah bagian daripada menjaga demokrasi prosedural kita itu agar berjalan dengan baik. Nah,
kalau kita bicara dari sisi Bawaslu, ya kan, apa tadi itu suka ini apa namanya perjalanannya ya di pengawasan itu menjadi tanggung jawab kewenangan dan lain. Artinya bahwa di undang-undang itu menurut undang-undang bahwa Bawaslu itu mempunyai tugas untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada. Nah, tetapi sudah sama-sama kita lakukan bersama-sama KPU dan pemerintah daerah dan stockholder Forkopimda lainnya. Misal pelaksanaan pemilu tahun 2024 sudah kita lalui bersama-sama dan alhamdulillah juga persoalan misal itu tidak terjadi yang yang tidak kita harapkan, tapi pada secara prinsipal bahwa secara prinsip pelaksanaan pemilu dan pilkada itu berjalan dengan baik. Nah, misal contohnya di pemilu dan pilkada, ya, memang perjalanan kita pilkada itu juga kan panjang tuh. Kita juga bersama-sama dengan KPU misal kita terakhir itu di akhir itu ada namanya gugatan di Mahkamah Konstitusi juga ya mampu ya kan sama-sama kita lewati supaya perjalanan integritas dari penyelenggaraan pilkada itu legitimasinya baik di tengah-tengah masyarakat Sewu. Itu Mbak. Nah, kita bicara tahapan ya. Namanya di tahapan itu kan jelas tuh fungsinya pengawasan itu semua tahapan, apalagi di tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu kan panjang ya tahapannya, jelas tuh semua kita awasi. Tetapi yang terpenting bagi masyarakat dan butuh dukungan dari stakeholder dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, para akademisi, perguruan tinggi dan lain-lain, itu adalah kerja penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu di luar tahapan pemilu. Karena jangan sampai mindset jangan sampai bahwa terkesan bahwa Bawaslu dan KPU pada saat tidak tahapan pemilu tidak kerja. Padahal secara harus kita publish, harus kita sampaikan bahwa di luar tahapan pemilu juga kita kerja. Karena memang kita ini kan bukan panitia penyelenggaraan pemilu atau pilkada, tetapi kita KPU dan Bawaslu ini adalah pekerja demokrasi, Pak. Maka tidak ada tahapan pemilu yang harus kita lakukan dan Bawaslu dan KPU kita lakukan adalah hari ini melakukan penguatan demokrasi, karena kita ini pekerja demokrasi, bukan panitia pemilu atau panitia pilkada. Kalau panitia kan jelas tuh beres pemilu itu sudah, tapi kita ini bukan di situ. Jadi artinya bahwa pada saat di luar tahapan pemilu dan pilkada pun kita masih melakukan upaya-upaya kerja untuk penguatan demokrasi di Kabupaten Sewu. Nah itu juga sih Pak yang menjadi banyak pertanyaan orang di luar sana ya Pak. Juga kemarin sempat kita bahas bersama sama Ibu Ketua KPU kan yang menjadi bintang tamu di podcast perdana kami. Apa aja sih kegiatan Bawaslu pasca pemilu, kegiatan KPU pasca pemilu, karena orang-orang di luar sana taunya kita kerja 5 tahun sekali, setelah pemilu apa kerjaannya gitu, apa aja kegiatannya gitu sih Pak. Mungkin itu yang harus kita lebih jelaskan dan edukasi ke masyarakat luas bahwa kita tadi bukan hanya pelaksana pemilu ya Pak, tapi juga sebagai pekerja demokrasi. Dari panjangnya tahapan dan juga proses yang kita lalui antara Bawaslu dan KPU, ada nggak sih Pak pengalaman yang menurut Bapak sangat berkesan saat proses tahapan kemarin Pak? Jadi kan sebenarnya kita berharap misal gini, kenapa penting bagi kita melakukan pendidikan politik, pendidikan demokrasi pemilu kita ya kan, itu supaya jauh lebih baik ya. Karena memang sebenarnya pemilu yang baik, pelaksanaan pemilu dan demokrasi yang baik itu maka akan memunculkan dan akan berimplikasi misal kepada pemerintahan yang baik juga, good government. Maka sebenarnya bagi kita bahwa pemilu bukan hanya rutinitas, tetapi pemilu itu di mana masyarakat misalkan punya bargaining politik. Nah, karena masyarakat pemilu itu kan masyarakat dituntut untuk mengambil keputusan politik untuk 5 tahun ke depan. Maka sebenarnya penting bagi kita hari ini di non tahapan ini untuk mensosialisasikan terkait dengan pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan juga kepemiluan, supaya pada saat tahapan tahapan
pemilu itu berjalan, kan, pada saat tahapan pemilu itu sampai, maka proses itu sudah kita lalui itu. Jadi kalau bahasa orang nanam itu, ya orang nanam padi itu kan, kalau pemilu itu udah panennya, tapi panen itu berkualitas. Kalau pemilunya berkualitas, maka proses pemerintahan yang kita hasilkan dari proses demokrasi pemilu itu tadi, maka juga berkualitas. Nah, kalau pemimpin kita berkualitas, maka kan berdampak kepada kesejahteraan dan juga kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu. Itu poinnya kan. Nah, makanya kita juga harus lawan sebenarnya kan, dan Bawaslu, KPU juga mengajak dan semua untuk kita lawan tuh terkait dengan praktik-praktik politik yang memang justru mencederai ya kan kualitas dan bahkan mendowngrade ya kan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Karena yakin bahwa karena proses pemerintahan yang baik itu dimulai dari proses pemilu dan proses demokrasi dan pemilunya juga baik. Pemilu tanpa money politik, pemilu tanpa hoak, pemilu tanpa sara dan lain-lain itu. Maka sebenarnya hari ini sudah selayaknya ya kan kita semua seluruh elemen masyarakat ya kan, di Kabupaten Pringsewu itu untuk benar-benar menjaga atau memastikan bahwa kualitas demokrasi ini benar-benar demokrasi yang substansial, bukan hanya demokrasi yang prosedural. Nah, ini menjadi penting karena kenapa? Setiap suara masyarakat itu, masyarakat Pringsewu yang sudah diberikan di bilik suara misal, itu kan jangan sampai cuman hanya dihitung, Mbak. Tetapi kalau kita menjadi pemilih yang cerdas, ya kan, tapi suara yang kita berikan di bilik suara itu adalah bukan hanya dihitung, tapi akan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan dalam hal pelaksanaan roda pemerintahan baik di level kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Maka itu menjadi penting. Jadi kita berharap gitu ya, Mbak ya. Jadi masyarakat ya kita mengajak masyarakat untuk lebih aware, lebih lebih peduli terhadap proses pemilu kita dan demokrasi kita ini. Ayo kita ciptakan ya kan demokrasi yang benar-benar berkualitas untuk menuju pemerintahan yang baik, yaitu good government itu tadi kira-kira gitu. Karena masyarakat juga merupakan penentu ya Pak ya di proses demokrasi ini. Jadi masyarakatlah yang menjadi penentu baik buruknya kita di tangan pemerintahan setelah proses tahapan ya Pak ya. Satu nih Pak, pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup ya Pak ya. Jadi pesan yang kita highlight untuk masyarakat luas di luar sana, khususnya masyarakat Kabupaten Pringsewu nih apa nih Pak? Pesannya ya. Harapan dan pesan mungkin Pak. Ya harapan ya. Jadi saya lebih senang ke harapan karena memang kita ya kan sebagai penyelenggara pemilu hari ini yang memang pelaksanaan itu ada di tanggung jawab kita KPU dan Bawaslu ya kan. Kita lebih kepada menawarkan harapan dan memperpanjang harapan bahwa kualitas pemilu juga ditentukan oleh pemilih. Maka kita sebagai pemilih, sebagai masyarakat dalam hal pada saat pemilu dan pilkada itu adalah keputusan politik. Maka kita harus lebih cerdas dan lebih mengenal dan memahami siapa yang kita pilih. Supaya apa? Suara yang kita pilih itu bukan hanya dihitung, tapi suara yang kita berikan di TPS itu akan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, kira-kira gitu. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan dalam sesi Sambang KPU Pringsewu kali ini. Baiklah teman pemilih, semoga apa yang menjadi diskusi kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya untuk teman-teman pemilih yang punya mungkin ide atau tema yang perlu dibahas di sesi berikutnya atau kritik dan saran yang dapat membangun podcast kami, bisa meninggalkan komentar di kolom komen di bawah. Salam KPU, yuk jadi pemilih keren. Saya Rara, pamit dulu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Mbak.